Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami kelompok 1. Ada Teh Intanila Anggraini, ada Teh Tina Marlina, ada Teh Anissa Rahmawati, serta Kang Api Trusmana. Kali ini kami akan membawakan materi mengenai bimbingan anak berkebutuhan khusus tunanetra. Teman-teman tahu apa itu tunanetra? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunanetra terdiri dari dua kata, yaitu tuna dan netra. Tuna artinya rusak atau cacat, sedangkan netra artinya mata atau penglihatan. Jadi menurut bahasa, tunanetra adalah rusak penglihatan. Menurut Tertuni atau Persatuan Tunanetra Indonesia, tunanetra adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali serta mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak bisa menggunakannya untuk membaca pada ukuran normal, yaitu ukuran 12, pada jarak normal serta pada cahaya normal walaupun dengan bantuan kacamata. Lalu apa saja sih faktor penyebab tunanetra? Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan tunanetra. Beberapa di antaranya adalah faktor genetik. Beberapa kondisi mata diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Lalu ada faktor penyakit. Ada beberapa penyakit yang dapat menyebabkan kebutaan. Misalnya glaukoma, diabetes, dan katarak. Kemudian faktor cedera. Apabila terjadi benturan pada kepala, maka ada kemungkinan terjadi gangguan penglihatan. Misalnya ketika terjadi benturan pada kepala, maka ada resiko terputus saraf dari mata menuju otak. Hal ini dapat menyebabkan kebutaan. Kemudian prematuritas. Bayi-bayi yang lahir prematur memiliki kemungkinan besar untuk memiliki masalah penglihatan. Lalu yang terakhir adalah kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A pada anak-anak dapat menyebabkan gangguan penglihatan bahkan kebutaan. Berdasarkan kemampuan melihat, tunanetra dibagi menjadi dua, yaitu buta dan low vision. Tunanetra buta dibagi menjadi dua, yaitu buta total atau totally blind, serta masih memiliki sisa penglihatan atau residual vision. Buta total adalah mereka yang sama sekali tidak memiliki penglihatan serta tidak bisa membedakan antara terang dan gelap. Sedangkan residual vision atau masih memiliki sisa penglihatan, mereka masih bisa membedakan antara terang dan gelap. Tunanetra low vision dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu light projection, tunnel vision, peripheral vision, dan penglihatan bercak. Tunanetra low vision light projection adalah kondisi di mana tunanetra masih bisa merasakan ketika terjadi perubahan intensitas cahaya dan dapat mengetahui asal atau arah dari sumber cahaya tersebut. Kemudian ada tunnel vision atau penglihatan pusat. Para tunanetra ini dapat melihat bagian pusat seperti tunnel, tetapi tidak bisa melihat bagian sampingnya. Kemudian ada peripheral vision atau penglihatan samping. Pada tunanetra ini kondisinya kebalikan dari tunnel vision. Jadi mereka dapat melihat bagian samping tetapi mereka tidak mampu melihat bagian pusat. Lalu ada penglihatan bercak. Pada tunanetra ini mereka masih dapat melihat objek tetapi ada bagian-bagian yang hilang. Jika dianalogikan, ini seperti melihat lukisan tetapi terkena percikan tinta hitam sehingga terdapat bagian-bagian yang tidak nampak. Halo teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan belajar tentang karakteristik umum tentang teman-teman kita yang memiliki kondisi tunanetra atau yang memiliki penglihatan terbatas. Nah, ada beberapa hal yang penting perlu kita pahami tentang teman-teman kita agar kita ini lebih memahami dan lebih mendukung mereka. Nah, di sini ada karakteristik umum. Yang pertama itu ada kognitif, yang dimana teman-teman kita ini yang tunanetra punya kemampuan berpikir yang sama seperti kita. Mereka juga bisa belajar dan memahami informasi seperti anak-anak lainnya. Akan tetapi, mereka lebih sering menggunakan indera lainnya seperti pendengaran dan perabaan untuk memahami kondisi di sekitar mereka. Nah, teman-teman, yang selanjutnya yaitu ada karakteristik akademik.
yang dimana kemampuan akademik anak tunanetra secara umum sama dengan anak normal lainnya. Namun, untuk memenuhi kebutuhan mereka dibutuhkan media dan alat yang sesuai. Anak dengan tunanetra total dapat membaca dan menulis dengan huruf braille, sedangkan anak low vision menggunakan huruf cetak dengan ukuran yang besar. Karena mereka tidak bisa membaca tulisan biasa, maka mereka menggunakan cara-cara khusus ini agar mereka bisa belajar sama seperti kita. Namun, mereka perlu waktu lebih banyak untuk mempelajari gambar atau tulisan. Tetapi dengan dukungan yang tepat, mereka juga bisa belajar dengan baik layaknya seperti kita semua. Yang ketiga yaitu ada karakteristik sosial emosional. Secara emosional, teman-teman kita yang tunanetra bisa saja merasa lebih kesepian atau kadang merasa kesulitan dalam bergaul karena mereka tidak bisa melihat ekspresi wajah orang lain. Namun, mereka punya perasaan yang sama seperti kita. Mereka juga ingin berteman, bermain, dan merasa diterima oleh orang lain. Kita bisa membantu mereka dengan berbicara yang jelas, bersikap sabar, dan selalu menyapa mereka. Yang terakhir yaitu ada karakteristik perilaku, yang dimana beberapa teman kita yang tunanetra mungkin punya perilaku khusus, seperti menyentuh atau mendengarkan lebih seksama untuk memahami kondisi di lingkungan mereka. Mereka ini bisa jadi sering bertanya atau berjalan lebih pelan agar mereka ini merasa nyaman dan aman. Semua ini adalah cara mereka untuk merasa nyaman dan tahu apa yang ada di sekitar mereka. Kita bisa bantu dengan memberikan ruang yang luas dan mengingatkan dengan ramah jika ada hal yang perlu mereka perhatikan. Teman-teman, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara kita agar menjadi teman yang lebih baik bagi teman-teman kita yang memiliki keterbatasan tunanetra. Kalian tahu, setiap orang punya cara yang berbeda-beda untuk belajar dan melakukan berbagai hal. Nah, teman-teman kita yang tunanetra ini juga menghadapi tantangan-tantangan tertentu. Akan tetapi, mereka bisa tetap semangat dan belajar dengan baik jika kita mendukung mereka. Yang pertama itu ada hambatan psikologis, yang dimana teman-teman kita yang tunanetra kadang merasa cemas, bahkan sedih karena mereka tidak bisa melihat seperti kita. Mereka mungkin merasa takut untuk berteman atau bahkan malu karena mereka merasa berbeda. Oleh karena itu, kita bisa membuat mereka merasa nyaman dengan menunjukkan bahwa kita peduli dan siap membantu mereka. Saat mereka merasa diterima, mereka akan merasa lebih bahagia dan semangat untuk belajar dan bermain bersama kita. Nah, yang kedua itu ada keterbatasan informasi. Nah, karena teman-teman kita tidak bisa melihat, mereka mungkin tidak tahu banyak tentang hal-hal yang bisa kita lihat langsung, seperti warna atau bentuk. Mereka butuh cara khusus untuk mendapatkan informasi, misalnya dengan mendengarkan atau meraba. Kita bisa membantu mereka dengan menggambarkan hal-hal yang ada di sekitar kita dengan kata-kata. Dengan cara begitu, mereka bisa merasakan pengalaman yang sama seperti kita. Yang ketiga yaitu ada kesulitan berbahasa dan kognitif. Kadang-kadang teman-teman kita yang memiliki keterbatasan tunanetra bisa merasakan kesulitan dalam memahami pelajaran atau bahasa karena mereka tidak bisa membaca tulisan seperti kita semua. Mereka sering menggunakan huruf braille atau mendengarkan suara untuk mereka belajar. Karena itulah, mungkin mereka membutuhkan waktu yang lebih lama atau cara yang berbeda untuk memahami pelajaran. Kita juga bisa mendukung mereka dengan sabar menunggu dan mengulangi penjelasan jika dibutuhkan, agar mereka paham dengan apa yang kita sampaikan. Nah, teman-teman, yang terakhir itu yaitu ada penolakan sosial, di mana mungkin dari teman-teman semua merasa bahwa teman-teman kita yang memiliki keterbatasan tunanetra tidak diterima di lingkungan atau kelompok tertentu karena kondisi mereka.
Nah, hal ini disebut dengan penolakan sosial. Dan hal ini juga bisa membuat anak tunanetra atau teman-teman yang tunanetra merasakan sedih karena mereka tidak diterima di lingkungannya. Namun, kita juga bisa menjadi teman yang lebih baik dan selalu menyambut mereka untuk bergabung dalam bermain atau belajar bersama kita. Kita juga harus bisa menghargai seperti layaknya teman-teman lainnya. Ingat ya teman-teman, setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan kita saling mendukung, kita juga bisa belajar banyak hal dari teman-teman kita ini yang memiliki keterbatasan tunanetra. Dan kita bisa membuat mereka merasa bahagia. Selanjutnya, ada media pembelajaran yang efektif untuk anak tunanetra. Yang pertama ada Braille. Braille adalah sistem penulisan taktil yang digunakan oleh orang-orang tunanetra. Sistem ini menggunakan titik-titik yang terangkat untuk mewakili huruf, angka, dan tanda baca. Titik-titik ini diatur dalam sel Braille yang terdiri dari 6 titik yang disusun dalam matriks 3x2. Posisi dan kombinasi titik-titik yang terangkat dalam sel Braille menentukan karakter yang diwakili. Orang-orang tunanetra membaca Braille dengan jari-jari mereka, merasakan titik-titik yang terangkat. Braille digunakan di seluruh dunia dan tersedia dalam berbagai bahasa. Yang kedua ada kamera tunanetra atau yang lebih tepatnya disebut dengan kamera deskripsi gambar atau kamera berbicara. Adalah sebuah perangkat yang membantu orang tunanetra memahami lingkungan sekitar mereka melalui deskripsi audio. Cara kerjanya, kamera mengambil gambar, lalu perangkat lunak dalam kamera menganalisis gambar tersebut dan mengidentifikasi objek-objek penting di dalamnya seperti orang, hewan, benda, warna, dan bentuk. Lalu informasi ini kemudian diubah menjadi deskripsi audio yang disuarakan melalui speaker atau headphone. Yang ketiga ada mesin baca Kurzweil, yaitu sebuah perangkat teknologi asistif yang dirancang untuk membantu orang-orang dengan disabilitas membaca seperti disleksia atau gangguan penglihatan. Cara kerjanya, mesin baca Kurzweil menggunakan pemindai untuk menangkap teks dari buku, majalah, dokumen, atau sumber lainnya. Teks yang dipindai kemudian diubah menjadi teks digital menggunakan OCR yang mengenali dan menginterpretasikan karakter-karakter dalam gambar. Teks digital kemudian diubah menjadi suara yang dapat didengarkan oleh pengguna melalui speaker atau headphone. Selanjutnya ada grafik taktil, yaitu adalah representasi visual yang dirancang khusus untuk orang-orang tunanetra atau dengan gangguan penglihatan. Grafik ini dibuat dengan menggunakan bahan-bahan yang memiliki tekstur yang berbeda, sehingga dapat dirasakan dengan jari-jari. Lalu ada Optacon, yaitu sebuah perangkat elektronik yang dirancang untuk membantu orang tunanetra membaca teks cetak. Perangkat ini merupakan salah satu bentuk teknologi asistif awal yang digunakan untuk membantu orang tunanetra membaca. Cara kerjanya, Optacon memiliki kamera kecil yang memindai teks cetak. Kamera tersebut menangkap gambar teks dan mengirimkan informasi ke sensor yang membaca karakter-karakternya. Sensor mengubah informasi karakter menjadi pola vibrasi yang dirasakan oleh jari-jari pengguna pada matriks taktil. Matriks taktil terdiri dari serangkaian pin yang bergetar dengan pola yang berbeda untuk mewakili setiap karakter. Selanjutnya, reglet adalah alat bantu yang digunakan oleh orang tunanetra untuk melakukan perhitungan matematika. Alat ini terbuat dari plastik atau kayu dan memiliki serangkaian garis horizontal yang menonjol yang mewakili angka-angka. Cara menggunakannya, setiap garis horizontal mewakili angka tertentu, misalnya garis pertama mewakili angka 1, garis kedua mewakili angka 2, dan seterusnya. Lalu, manik-manik yang dilampirkan pada reglet ditempatkan pada garis horizontal yang sesuai dengan angka yang ingin dipresentasikan. Untuk melakukan penjumlahan, manik-manik dari kedua angka yang ditambahkan digabungkan ke dalam satu garis. Untuk melakukan pengurangan, manik-manik dari angka yang dikurangkan dihilangkan dari garis yang mewakili angka yang lebih besar.
Lalu mesin tik Braille adalah perangkat mekanis yang digunakan untuk menulis teks dalam Braille. Mesin ini memiliki serangkaian tombol yang mewakili titik-titik Braille, dan ketika tombol ditekan, titik-titik tersebut akan terangkat pada kertas Braille. Mesin tik Braille adalah alat yang penting untuk penulisan Braille, terutama sebelum munculnya teknologi komputer yang lebih modern. Cara kerjanya, mesin tik Braille memiliki tombol yang mewakili titik-titik Braille. Setiap tombol mewakili satu dalam sel Braille. Ketika tombol ditekan, mekanisme internal mesin Braille akan menggerakkan pin-pin yang terhubung dengan titik-titik Braille. Pin-pin ini akan terangkat pada kertas Braille, membentuk titik-titik yang membentuk karakter Braille. Selanjutnya, Digital Talking Books atau DTB adalah buku audio digital yang dirancang khusus untuk orang tunanetra atau dengan gangguan penglihatan. DTB memiliki beberapa keuntungan dibandingkan buku atau audio tradisional. Fitur utama DTB diantaranya memungkinkan pengguna untuk menavigasi teks dengan mudah, seperti berpindah antara halaman, bab, dan paragraf. Lalu, pengguna dapat menyesuaikan kecepatan pemutaran dan volume suara sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu DTB juga memungkinkan pengguna untuk menandai bagian teks tertentu untuk kemudian diakses kembali dengan mudah. DTB biasanya tersedia dalam berbagai format yang kompatibel dengan berbagai perangkat seperti komputer, tablet, dan smartphone. Yang terakhir ada Telesensory System INC atau TSI, adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 1970-an yang berfokus pada pengembangan teknologi asistif untuk orang tunanetra dengan gangguan penglihatan. TSI berperan penting dalam menciptakan dan memperkenalkan beberapa teknologi yang revolusioner di bidang ini, termasuk ada Optacon, ada Kurzweil, Braille and Speak. TSI memainkan peran penting dan meningkatkan aksesibilitas dan kemandirian bagi orang tunanetra dengan gangguan penglihatan. Perusahaan ini terus mengembangkan dan memperkenalkan teknologi baru untuk membantu orang-orang dengan disabilitas visual untuk hidup lebih mandiri dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Setiap anak memiliki potensi yang luar biasa, termasuk anak tunanetra. Dengan pendekatan yang tepat, mereka dapat belajar dan berkembang dengan optimal. Mari kita lihat beberapa contoh aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan anak tunanetra dalam berbagai bidang. Yang pertama, pembelajaran matematika. Mungkin sebagian dari kita menganggap bahwa pelajaran matematika itu sulit, apalagi dengan anak-anak berkebutuhan khusus tunanetra. Tapi dengan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, pembelajaran mengenai angka dan bentuk akan jadi lebih menyenangkan. Pernahkah kalian bermain dengan sempoa? Alat hitung tradisional ini sangat berguna untuk belajar matematika. Dengan meraba manik-manik sempoa, anak tunanetra bisa memahami konsep bilangan, penjumlahan, dan pengurangan secara konkret. Balok-balok ini bukan hanya mainan biasa loh. Dengan meraba bentuk-bentuk seperti kubus dan bola, anak tunanetra bisa belajar tentang geometri. Anak tunanetra bisa membedakan bentuk, ukuran, dan permukaan yang berbeda-beda. Selanjutnya, pembelajaran tentang sains. Sains tidak hanya tentang melihat, tetapi juga tentang merasakan dan mengamati. Anak tunanetra dapat melakukan percobaan sederhana dengan air. Misalnya, mengukur volume atau mengamati sifat-sifat benda saat dicelupkan ke dalam air. Mereka dapat menggunakan alat bantu seperti gelas ukur dan benda-benda bertekstur. Untuk mempelajari anatomi tubuh, anak tunanetra dapat menggunakan model organ tubuh yang bertekstur dengan meraba model tersebut.
Mereka dapat memahami letak dan fungsi organ-organ dalam tubuh. Selanjutnya, pembelajaran bahasa. Bahasa adalah kunci untuk berkomunikasi dan belajar. Anak tunanetra dapat belajar bahasa melalui cerita yang dibaca dengan suara yang jelas dan intonasi yang menarik. Mereka juga dapat belajar kosakata baru dengan menggunakan benda-benda konkret dan gambar yang bertekstur. Selanjutnya, pembelajaran sosial. Kita sangat setuju ya, keterampilan sosial itu sangat penting untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, anak tunanetra dapat belajar keterampilan sosial itu melalui permainan bersama teman sebayanya, berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Melalui kegiatan sehari-hari, anak tunanetra dapat belajar bertanggung jawab dan kemandirian. Mereka dapat membantu orang tua dengan mengerjakan tugas-tugas sederhana seperti membereskan mainan dan menyiapkan meja makan. Dengan dukungan yang tepat, anak tunanetra dapat mencapai potensi penuh mereka. Setiap anak memiliki kemampuan untuk belajar dan berkembang. Terlepas dari keterbatasan fisik, mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua.